Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Zainuddin MPD selaku Dekan Fakultas Tarbiyah, Bapak Ahmad Humaydi MPD selaku Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam, Bapak Haji Abdurrahim LC selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Tak lupa pula yang kami hormati Dr. Hanifuddin Mahadun MAG beserta Dr. Khairatul Idawati Mahmud MPDI selaku penemu metode Hanifida. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan juga rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Perkenalkan, nama saya Nahwiyah Aulia Syaful Hanun dari kelas PAI 2E CBL Bani Rancang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang bertajuk kecerdasan. Baik, mari kita mulai dari macam-macam kecerdasan. Kecerdasan seperti yang telah kita ketahui bersama dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah IQ, kecerdasan intelektual. Menurut David Wechsler, kecerdasan intelektual itu adalah kemampuan pemahaman verbal, kemudian kemampuan pemecahan masalah, dan juga kemampuan penalaran. Sedangkan menurut Alfred Binet Theodore, kecerdasan IQ atau kecerdasan intelektual itu adalah kecerdasan yang berupa merespon situasi baru atau beradaptasi dengan situasi yang baru. Kemudian menurut Alfred Binet dan Theodore juga, kecerdasan intelektual adalah kecerdasan di mana seseorang bisa menyelesaikan masalah. Nah, ciri-ciri kecerdasan intelektual atau IQ adalah keterampilan verbal yang kuat, kemudian berpikir secara logis dan kritis, kemudian kemampuan matematis yang kuat, dan kemampuan memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir adalah mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman adalah kecerdasan di mana seseorang itu dapat mengenal emosi dirinya sendiri, juga emosi orang lain. Kemudian kecerdasan emosional ini juga berkaitan dengan bagaimana kita memotivasi diri sendiri dan mengatasi tantangan dan juga stres. Ciri-ciri kecerdasan emosional adalah yang pertama, kontrol emosi yang baik. Orang yang mempunyai kecerdasan emosional biasanya sangat mudah mengontrol emosinya, tidak terbawa oleh suasana, tetap berpikir logis, jadi dia tetap bisa mengontrol emosinya dengan baik. Yang kedua adalah empati. Orang yang mempunyai kecerdasan emosional biasanya mempunyai empati yang tinggi. Jadi selain dia bisa memahami perasaannya sendiri, dia juga bisa memahami perasaan orang lain. Yang ketiga adalah kesadaran diri. Yang keempat, pemecahan masalah yang adaptif. Jadi orang yang punya kecerdasan emosional itu bisa memecahkan masalah dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang inovatif. Kemudian, kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Menurut psikolog Iswan Saputro, kecerdasan spiritual mencangkup kemampuan untuk merefleksikan diri. Yang kedua adalah kemampuan untuk memaknai nilai-nilai spiritualitas. Yang ketiga adalah kemampuan untuk bisa mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan dalam dirinya. Nah, kecerdasan spiritual ini dapat diperoleh dari hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau yang lebih kita kenal dengan hablum minallah. Yang kedua adalah dapat kita peroleh dari ajaran-ajaran agama. Kemudian dapat kita peroleh dari bagaimana cara kita memaknai kehidupan, bagaimana cara kita mengambil hikmah-hikmah dari kehidupan. Dan yang terakhir adalah kebaikan yang kita lakukan.
Jadi kecerdasan spiritual lebih kepada bagaimana kita bisa memaknai kehidupan, bisa mengambil hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itulah macam-macam kecerdasan, yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.